Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 4A? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Untuk hari Kamis ini, kita masih melaksanakan BDR, yaitu belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, kita baca bismillah terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 5. Ada 2 mata pelajaran untuk hari ini. Yang pertama, SBDP, tentang tanda tempo dalam lagu. 2, IPS, dalam materinya persebaran sumber daya alam di Indonesia berdasarkan kondisi alam. Kita mulai dengan pembelajaran pertama, SBDP, pembelajaran 5. Sebelumnya, kamu telah berlatih teknik vokal dalam menyanyikan lagu Menanam Jagung. Menyenangkan bukan? Ayo kita nyanyikan kembali lagu tersebut dengan nada dan tempo yang tepat. Ayo berlatih kembali anak-anak kelas 4A untuk menyanyikan lagu Menanam Jagung. Anak-anak kelas 4A, apakah kalian sudah tahu apa itu tempo? Tempo lagu adalah cepat atau lambatnya lagu saat dinyanyikan. Tempo menjadi hal pokok dalam bermain musik. Jika tempo tidak tepat, maka orang yang bernyanyi akan lebih cepat dari iringan musiknya atau bahkan lebih lambat dari iringan musiknya. Tanda tempo berada di sebelah kiri atas dalam lagu. Secara umum, tanda tempo terdiri atas tempo lambat, sedang, dan cepat. Tempo lagu berhubungan dengan syair lagunya. Lagu yang bertempo cepat biasanya menunjukkan suasana gembira dan memacu semangat. Lagu bertempo sedang menunjukkan suasana gembira dan kemegahan. Lagu bertempo lambat menunjukkan suasana sedih dan hikmat. Alat untuk mengukur tempo lagu dinamakan metronom. Tanda tempo ditulis dengan istilah sebagai berikut. 1. Tempo cepat, allegro, mesto, dan vivace. 2. Ada tempo sedang, moderato, andante, dan andantino. 3. Tempo lambat, adagio, largo, dan lento. Kita lanjutkan dengan pembelajaran kedua, IPS. Jagung adalah salah satu sumber daya alam yang berasal dari bidang pertanian. Indonesia juga kaya dengan sumber daya alam laut. Salah satunya adalah ikan. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan? Ayo mengamati. Anak-anak kelas 4A, sekarang kalian amati gambar berikut ini. Seorang nelayan yang sedang mengeringkan ikan. Ini adalah salah satu hasil perikanan yang didapatkan di Indonesia. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan alam yang sangat berharga. Iklim tropis yang dimiliki membuat Indonesia dijuluki sebagai negara agraris yang banyak mengandalkan sektor agraria dalam menunjang pembangunan dan kebutuhan masyarakatnya. Belum lagi ditambah dengan letak geografisnya yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Hal ini menyebabkan banyak sekali keanekaragaman berupa flora, fauna, maupun mineral yang terkandung di bumi Indonesia. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah dan tidak pernah habis. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh penjuru Indonesia.
mulai dari Sabang sampai Merauke. Potensi sumber daya alam Indonesia sangat besar dan beraneka ragam jenisnya. Persebaran sumber daya alam di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu persebaran hasil tambang serta persebaran hasil bumi dan laut. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang berbeda dengan daerah lain. Hal ini disebabkan karena faktor alam. Sekarang kita simak dan kita perhatikan, ini adalah peta persebaran hasil tambang di Indonesia. Di setiap pulaunya memiliki hasil tambang yang berbeda-beda. Nah, ini juga tergantung ya dari faktor alam di setiap pulaunya. Berikut ini adalah persebaran hasil pertanian dan perkebunan. Kita lihat dari hasil pertanian yang ada di Indonesia, ada kelapa sawit, cengkeh, coklat, karet, dan kelapa. Wilayah persebarannya berbeda-beda, tergantung juga ya dari keadaan alam di masing-masing pulau. Contohnya, kelapa sawit ada di Pulau Sumatera, di daerah Aceh, Sumatera Utara, dan di Kalimantan Barat. Untuk cengkeh ada di Aceh dan Sumatera Utara. Coklat ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Salatiga, Trenggalek, Sumedang, dan Sulawesi Tenggara. Untuk karet ada di daerah Aceh, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Barat, Cilacap, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan. Untuk kelapa ada di daerah Aceh, Bengkulu, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, dan Borneo. Ada Kepulauan Alor dan ada Pulau Solor. Untuk hasil pertanian lainnya ada teh, pala, jagung, sagu, vanili. Untuk teh, di daerah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Lalu untuk penghasil pala, ada di daerah Maluku dan Papua. Untuk jagung di daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sagu ada di daerah Maluku dan Papua. Untuk vanili ada di daerah Flores dan Papua. Kita lanjutkan dengan lada, kopi, tembakau. Lada berada di daerah Lampung, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Untuk daerah penghasil kopi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi, dan Flores. Terakhir ada tembakau. Daerah penghasilnya adalah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Persebaran hasil perikanan ada 3, perikanan darat, perikanan laut, dan perikanan pantai. Hampir seluruh wilayah Indonesia mempunyai hasil perikanan. Lalu persebaran hasil peternakan ada ayam, kambing, sapi, kuda. Nah, juga hampir semua ya di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir, persebaran hasil hutan ada di daerah Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Lalu di Nusa Tenggara Timur, Pulau Sumatera, dan Kalimantan. Kayunya yang dihasilkan juga berbeda-beda. Ada kayu jati, kayu meranti, kayu akasia, kayu cendana, dan rotan. Baiklah anak-anak kelas 4A, selesai sudah untuk materi hari ini, SBDP dan IPS. Apabila kalian kurang jelas atau masih belum paham dengan materinya, bisa kalian ulang untuk video yang Bu Guru berikan ya. Selanjutnya kita lanjutkan dengan tugas tema. Tugas tema pertama adalah SBDP. Kalian menjawab
5 pertanyaan dengan tepat di buku tema dengan tulisan yang rapi. Tugas tema kedua adalah IPS sama dengan SBDP. Kalian menjawab 5 pertanyaan dengan tepat. Untuk pencari jawaban soal SBDP dan soal IPS, kalian bisa lihat di video yang Ibu berikan atau kalian bisa melihat dari buku pena. Selamat mengerjakan ya anak-anak kelas 4A. Semangat! Selesai sudah untuk pembelajaran kita. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.